Halo Milanisti, kontrak Theo Hernandez akan berakhir pada tahun 2026 dan bukan rahasia lagi jika AC Milan ingin memperpanjang kontraknya gitu ya. Tapi negosiasi akan berlangsung alot tuh. Karena menurut sebuah laporan, tuntutannya akan relatif sangat tinggi. Nah, berkat golnya lawan Lecce, Theo Hernandez menjadi pemain bertahan dengan jumlah gol terbanyak di Serie A dengan 29 golnya, menyamai rekor sang idola Paolo Maldini. Selain itu, Theo Hernandez memimpin Milan dari lini belakang dan selalu merepotkan Lecce, sehingga Theo mendapatkan penghargaan Man of the Match. Nah, pentingnya peran Theo Hernandez sebagai bek sayap gak terbantahkan, dan setelah pertandingan Theo Hernandez ditanya tentang masa depannya di Milan. Katanya gini, "Saya sangat senang di sini. Para penggemar mencintai saya dan tim juga mencintai saya, dan itulah yang terpenting." Katanya gitu. Itu sebuah sinyal yang jelas dari manajemen bahwa Theo Hernandez ingin bertahan di AC Milan. Nah, Theo Hernandez ingin menjadi pemimpin sejati bagi tim ini, dan selanjutnya gitu ya, Theo Hernandez ingin gaji barunya sesuai dengan statusnya tersebut gitu. Nah, masalahnya Theo juga harus tahu bahwa Milan tidak akan menawarkan gaji setingkat Premier League, dan Theo Hernandez gak mempermasalahkan itu gitu loh. Keinginan untuk duduk dan berbicara mengenai pembaruan kontrak masih terbuka lebar, dengan sang bek kiri diperkirakan akan meminta gaji 6-7 juta euro. Itu ditambah bonus per tahun untuk memperbarui kontraknya gitu ya. Dengan kata lain, bukan 10 juta euro seperti yang dikabarkan oleh beberapa pihak dalam beberapa bulan terakhir gitu. Nah, nasib Theo Hernandez istilahnya ada di tangannya Milan gitu ya. Milan juga sedang mengupayakan perpanjang kontrak Maignan yang akan memiliki nilai tetap sebesar 5 juta euro per tahun. Kemudian giliran Theo Hernandez, dan dia ingin menjadi pemimpin selama nilainya diakui dengan klub. Perpanjang kontrak, terus gaji naik, minta jadi kapten pula. Banyak mau lu Theo Hernandez. Meskipun Theo Hernandez bermain sejak menit awal saat menghadapi Lecce, Paulo Fonseca memutuskan untuk memberikan ban kapten pada Rafael Leao. Ada dua alasan bagus untuk hal ini. Kenapa? Ya, Theo Hernandez dan Rafael Leao itu menemukan kembali performa terbaiknya gitu. Terbaik mereka, khususnya di babak pertama, dan membawa Milan meraih kemenangan penting 3-0. Theo Hernandez dinobatkan sebagai Man of the Match dengan nilai 7,5/10, tapi Rafael Leao tidak tertinggal jauh dengan nilai 7/10. Sebelum pertandingan, seperti dikutip dari Milan News dari reporter Sky Italia namanya Pepe Di Stefano, ditanya nih tentang keputusan Paulo Fonseca untuk menunjuk Rafael Leao sebagai kapten. Semua hal dipertimbangkan, keputusan itu jauh dari mengejutkan bagi penggemar AC Milan. Katanya gini, ada dua alasan. Yang pertama adalah untuk mengirimkan sinyal, mengingat dia tidak sedang mengalami momen yang fantastis. Yang kedua adalah karena semua hal dipertimbangkan. Tahun-tahun di mana di Milan itu Theo udah 220 penampilan, sedangkan Rafael Leao 217 penampilan. Jadi mungkin ini membuatnya lebih bertanggung jawab dan menempatkan sebagai pemimpin. Ya gitu doang sih alasannya. AC Milan akan menghadapi Bayer Leverkusen nih berikutnya, dan masih harus dilihat apakah Davide Calabria nih Il Capitano ini akan kembali tampil sebagai starter setelah mengalami cedera ringan gitu. Jika Calabria tampil sebagai starter, dia akan mengenakan ban kapten, dan jika tidak, maka ban kapten akan diberikan ke Theo Hernandez. Calabria, Theo Hernandez, Rafael Leao, mereka bertiga itu jadi kapten AC Milan musim ini. Nah, masalah satu udah kelar, masalah baru muncul nih soal ban kapten. Ya ampun, ya ampun. Soal rumor transfer, Liverpool lagi cari pemain yang dapat menggantikan Mohamed Salah, dan sebuah laporan mengklaim bahwa nama Christian Pulisic dari AC Milan telah membuat mereka terkesan. Tidak diragukan lagi bahwa Salah
Mohamed Salah telah membuktikan dirinya sebagai pemain hebat Liverpool sejak kepindahannya itu dari AS Roma dengan mengumpulkan 215 gol dan 93 assist dalam 356 penampilan untuk Liverpool di semua kompetisi, membawa mereka meraih gelar Champions League dan Premier League. Tapi seperti yang dikutip dari Calcio Mercato, Mohamed Salah sekarang udah berusia 32 tahun saat ini dan hanya memiliki kurang dari 1 tahun tersisa dalam kontraknya, yang memaksa manajemennya mereka untuk memikirkan masa depan. Selain Christian Pulisic, ada nama Rodrigo dari Real Madrid yang ditaksir sama Liverpool juga. Tapi Rodrigo memiliki klausul pelepasan sebesar 1,M euro. Makanya ini bakalan sulit untuk mendapatkan Rodrigo dari Real Madrid. Liverpool bisa kembali nih ke Italia untuk mencari pewaris pemain mereka yang didatangkan dari Serie A. Nama Christian Pulisic merupakan nama yang menarik buat Liverpool gitu ya. Setelah menjalani musim debutnya dengan lebih dari 30 gol, sang pemain sayap asal Amerika Serikat ini telah mencetak 4 gol dan 2 assist dalam 6 pertandingan pertamanya, mencetak gol ke gawang Liverpool, Inter, dan yang terakhir Lecce. Musim lalu, Rossoneri mendapatkan penawaran murah dengan menebusnya dari Chelsea, cuma harga 20 juta euro aja. Dan saat ini Christian Pulisic dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di tim asuhan Paulo Fonseca. Itulah sebabnya harganya naik 2 kali lipat dari harga yang dibayarkan pada musim panas lalu. Kalau soal transfer pemain AC Milan ya, nggak tahu kenapa khusus musim ini aja nih gue itu lebih bawel gitu di kolom komentar di semua platformnya AC Milan. Emang paling enak dah kalau cuma ngebacot doang di media sosial. Champions League. Nah, kalau di Champions League, pelatihnya AC Milan, Paulo Fonseca, diperkirakan akan melakukan beberapa perubahan pada tim yang akan menghadapi Bayer Leverkusen di lanjutan matchday kedua Liga Champions yang sebelumnya kalah dari Liverpool 1-3. Menurut sebuah laporan dari La Gazzetta dello Sport, menulis bahwa tujuan ke Leverkusen mungkin hanya berjarak 2 jam perjalanan dengan pesawat dari Milan gitu ya. Tapi akan terasa seperti berada di planet yang berbeda jika dibandingkan dengan laga melawan Lecce. Dalam hal gaya permainan dan kualitas yang mereka miliki, ketar-ketir juga nih Milan ke Leverkusen. Nah, Xabi Alonso, pelatihnya Leverkusen, itu telah memberikan pujian ke Paulo Fonseca setelah kemenangan atas Lecce dalam beberapa jam ke depan gitu ya. Dia akan memikirkan tim yang akan diturunkan pada hari Selasa atau Rabu dini hari di Jerman. Keputusan akan diambil pada hari Senin, tapi beberapa hal sudah dapat diprediksi gitu ya. Contohnya kayak Strahinja Pavlovic yang tepat berada di bangku cadangan saat menghadapi Inter dan Lecce. Dan Strahinja Pavlovic akan kembali ke tim inti. Kecuali jika ada kejutan ya, Fikayo Tomori ya dapat menggantikannya gitu ya, mengingat penampilan Matteo Gabbia yang sangat-sangat baik. Keren Matteo Gabbia. Pada hari Jumat lalu ya, Paulo Fonseca ingin memberikan kesinambungan pada tim yang menyenangkan di derby gitu ya. Dia memasukkan Morata, Pulisic, dan Fofana di menit ke-63. Terus Theo Hernandez sekitar 10 menit kemudian. Namun beberapa pemain starter harus beristirahat karena setelah Leverkusen akan menghadapi di laga tandang ke Fiorentina, lanjutan Liga Italia Serie A Giornata ke-7 hari Minggu atau Senin dini hari di tanggal 2 Oktober 2024. Udah emang paling benar, pergantian pemain merupakan sebuah cara untuk menjaga para pemain kunci dan membuat mereka tuh lebih segar gitu pada hari Selasa. Karena alasan ini, mencetak 3 gol di babak pertama merupakan hal yang fundamental. Alvaro Morata harus memantau perkembangan dari radang kandung kemih di lutut kanannya. Tapi Morata kelihatannya tuh baik-baik aja gitu. Beda lagi sama Ruben Loftus-Cheek. Kelihatan kehilangan tempatnya di tim dengan pergantian pemain sebelum pertandingan gitu ya. Tendangannya tuh membentur misar gawang saat melawan Lecce. Tapi dampaknya, waduh, jika dibandingkan dengan musim lalu, ini malah lebih rendah gitu.
keputusan terpenting yang harus diambil sama Paulo Fonseca adalah mengenai dirinya sendiri, padahal tanpa melupakan nama Yunus Musa yang menjadi alternatif. Nah, Ruben Loftus-Cheek bisa bermain sebagai gelandang serang yang nggak biasanya gitu, seperti di awal musim gitu ya, mengambil tempat dari salah satu dari dua penyerang gitu, Tammy Abraham. Nah, kalau Tammy Abraham telah menjadi starter dalam 3 pertandingan liga terakhir, jadi kayaknya idealnya ya dia juga akan beristirahat dari cadangan dulu lah. Tunggu, jarak dari Milan ke Leverkusen cuma 2 jam, deket banget ya. Sama kayak jarak gua pas lagi mudik itu dari Kebonjeruk ke Bekasi. Itu juga pas lagi jalanan sepi.